Blooming tea meditasi. Oke, fungsinya untuk apa sih? Kita mau nanya nih, banyak yang udah ngejalanin apa yang Tia dan Wita lakukan. Tapi kok BAB-nya jadi nggak lancar. Ada yang bilang sembelit. Iya. Sekarang ikut tombol merah. Ya. Iya. Kita mau yoga, ada Mbak Ayu, hai. Meditasi. Oh, meditasi. Blooming tea meditasi. Oke, fungsinya untuk apa sih? Bayu? Langsung. Buat biar kalau tiap hari sih sebenarnya kan kita kalau ngeteh aja gitu. Tapi kalau dengan meditatively something, kita tuh kayak latihan lebih cepet dapet stillness. Oke. Tapi nanti ada combining sama coaching. Oke. Gitu. Dan aku kan baru bikin tools coaching, self coaching gitu. Jadi ini nanti kayak satu box ini bisa dipakai buat keseharian journaling. Kece banget tuh, ngeteh aja juga nggak sekedar ngeteh gitu doang, ada ilmunya. Dan jangan lupa ya, diet seperti apa yang aku lakukan, boleh ngeteh, boleh ngopi, enak boleh deh pokoknya. Yang penting kan no milk no sugar yang biasa kalau kasih 2 minggu no milk, pertama. No sugar, boleh mayones nggak? No milk no sugar, Beb. Jawab. Sampai tanyain mayones. Hei, sabar Bu. Sabar Bu, udah Sabar. kurus. Sekarang kita mau ke klinik DRYD. Karena ini kan temanya tuh wellness trip DRYD. Jadi kita ada mampir ke klinik juga. Nanti kalau memang perlu ada booster, di booster juga. Jadi memang ini trip yang benar-benar mementingkan kesehatan. Ini kita udah mau nyampe. Let's go, kita mau turun. Oke guys, ini dia klinik DRYD. Jadi kita akan berputar ke klinik karena benar-benar ini adalah wellness trip. Dan wellness tripnya tuh bukan wellness tripan. Jadi benar-benar dihandle langsung sama dokter. Terus dicek kalau misalkan kayak kita kelihatan lesu atau memang kurang booster, itu juga langsung di-fixin booster gitu. Let's go. Hai, ini tim aku yang auto transport. Morning. Bisnya gila luar biasa banget, nyaman sekali. Oh ternyata satu tempat, building, jadi satu building sama klinik. Transportnya. Sama klinik satu. Sudah jadi satu. Ke atas ya Bu. Monggo. Alright. Apa itu dokter? Ini aku mau ngasih buat Katia sama nanti Wita sama Karina. Ini kaos gerakan 45 menit. Oke. Biar bikin semuanya jalan kaki lebih semangat. Oke, jadi gini. Gitu. Mungkin di luar sana taunya jalan 45 menit itu adalah diet ala Tia Ariestia. Tapi sebenarnya jalan 45 menit itu adalah aktivitas yang sangat dianjurkan oleh dokter-dokter. Karena aku pergi ke dokter di Jakarta. Aku gitu dianjurkan jalan 45 menit. Wita juga pergi ke dokter, salah satu dokter senior di Jakarta, dianjurkan jalan 45 menit. Dokter Yusri juga sangat menganjurkan jalan 45 menit. Ada quote-nya, nimbang pagi hari tapi jangan tiap hari. Kece. Karena kalau tiap hari kan jadi bete, kadang belum turun sedikit, jadi malah kepengaruh ke psikis, jadi malah males dietnya.
Yang Gitu. penting konsisten aja deh gitu, nggak usah Yes. mikirin turun berat badannya. Benar. Segimana kalau kita konsisten udah nggak mungkin deh nggak turun. Pasti. Oke. Silakan Langsung dipakai kaosnya. pakai ya. Iya dong. Oke guys, jadi sekarang sudah ada Dr. Yusri Dinot. Yap. Ini di klinik DRYD bersama Wita dan Bunda Tia. Biasanya kan aku yang main ke rumah Katia atau Iya. ketemu Wita di Jakarta. Sekarang alhamdulillah bisa pada main di klinik aku. Alhamdulillah karena kita lagi ikut wellness trip DRYD. Bener. Jadi wellness trip DRYD ini adalah sebuah trip. Yap. Bisa di-adjust, mau ke Jogja bisa, mau ke Bali bisa, Semarang bisa, Betul. ke Surabaya bisa, Betul. mau naik pesawat bisa, mau naik bus juga kita kayak kemarin provide ya kayak Katia ada gitu. juga. Jadi tinggal disesuaikan aja, udah diatur semuanya. Tapi tripnya ini tuh kayak trip untuk lebih Ya, untuk kesehatan refresh, ya. Betul. Tapi Makanya aku arrange sesuai kebutuhan dari teman DRYD sebenarnya. sebenarnya aku pengen ada satu pertanyaan sih Apa tuh? mengenai trip ini. Kenapa sih kok bisa tiba-tiba ada ide untuk bikin wellness trip ini? Karena aku tuh pasiennya tuh yang ke Jogja tuh dominasinya juga 60% itu luar kota, Kak. Jadi aku biasanya bikin jadwal tuh weekend pasti pasien luar kota. Nah, habis mereka treatment, mereka tuh suka bingung, kemana ya dok? Kemana ya di Jogja mau kemana ya? Akhirnya daripada aku bikin itinerary satu-satu, mendingan aku package aja. Jadi mereka tuh ke Jogja konsepnya tuh biar pulang. Benar. Aku pengen pasien-pasien aku tuh ke Jogja tuh pulang ketemu dokterku. Oh. Gitu. Jadi kayak mereka udah penat, udah pusing banget di kota masing-masing. Pas mereka milih treatment ke Jogja tuh nggak cuman hanya estetik atau slimming aja, tapi mereka beneran relax di Jogja. Gitu. Jadi kayak dari bandara mau dijemput sama tim aku juga bisa, lalu ke klinik, lalu abis itu udah ada villa yang aku Atau yang sekeluarga kayak provide, kita kayak, rame-rame juga bisa ya gitu. Makanya ini sangat personal banget pada saat mau daftar wellness trip. Nanti akan aku arrange sesuai kebutuhan. Nanti aku taruh juga Instagramnya di sini, Ya. ada Instagramnya kan wellness trip DRYD gitu. Tapi emang berasa banget ya beda sama trip-trip yang biasa aku lakuin Beda kan banget, ya. beda Ya, banget. biasanya kan kita rame-rame, gabung Betul. sama orang lain ini Iya. beneran Private, private. Jadi kita Dan dicari tahu juga di nih. tempatnya benar-benar nyaman Bener. dan insya Allah aman, Aman. gitu. All team selalu aku regulernya per 10 hari semua di rapid. Iya. Di lab, ada afiliasi Bahkan lab. supir di swab Di juga swab kemarin. gitu. Nah, gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita kembali mau ngobrol soal perdietan ini. Yang selalu seru, yang Iya. selalu seru. Mumpung dokter Yusri ini adalah dokter estetik tapi juga dokter yang mengatur Basicnya aku nutrisi anti-aging, ya. yes. Nutrisi juga. Jadi kayak Betul. kalau kalian mau diet, sebaiknya memang nomor satu didampingi oleh dokter. Itu yang paling benar ya. Betul. Dan dokter Yusri ini salah satu dokter yang bisa Membantu. online juga. Iya. Aku ada online, iya. Jadi kalau misalkan di luar kota di mana segala macam, nanti aku taruh juga nomor adminnya ya. Makanya biar lengkap, Lengkap. jadi Yes. jangan bingung ya. Betul. Yang hari ini kita mau bahas adalah soal ini banyak nih di luar sana yang udah coba menjalankan sendiri. Kalau aku kan sama dokter aku, Benar. kamu Kita sama, juga sama dokter di kita. Jakarta. Kita beda-beda dokter. Dan di sini ada dokter Yusri yang mempunyai metode sama ya. Sama seperti dokter-dokter kalian. Betul. Ibaratnya satu kiblat lah gitu. Yes, cara gitu. perdietan. Karena sebenarnya cara dokter-dokter memberikan nutrisi dan treatmentnya juga beda-beda ya. Walaupun gitu. tujuannya sama ya pasti gitu. Nah, Sehat. kita mau nanya nih, banyak yang udah ngejalanin apa yang Tia dan Wita lakukan. Tapi kok BAB-nya jadi nggak lancar. Oke. Ada yang bilang sembelit. Iya, tapi kok yang biasanya sehari 3 kali jadi sehari 3 hari sekali. Jadi Mohon maaf Bu, mundur sehari gitu. 3 kali kayak minum obat Bu. Kayak Oh, itu antibiotik. dulu soalnya. Oh iya, oke, Karena oke. makanan yang dimasukkan banyak kan, jadi kok terus-terusan kok bagus ke metabolismenya. Oh, cocok. Jadi sehari kok bisa 3 kali, bangun tidur, setelah makan siang dan sebelum tidur. Mohon maaf Bu, bukan metabolismenya bagus Bu. Makanan yang masuk kebanyakan. Kebanyakan, jadi tubuh nolak-nolakin, aduh ini kebanyakan banget nih gue Kebanyakan. gitu. Kalau sekarang tuh yang kemarin aku ngejalanin 45 menit dan juga pola makan sehat itu, aku tuh bisa pup tuh paling cepet 3 hari sekali. Bisa 4 hari, Bahkan pernah sampai 5 5 hari. hari. Pernah juga. cerita ke aku juga. Tapi iya. tapi it's okay, nggak ada masalah. Aku nggak pernah merasa BAB aku jadi susah atau jadi sakit. Cuman ya memang jaraknya lama gitu. Tapi untuk orang-orang yang nggak biasa kan itu menakutkan mungkin ya. Mungkin Dan mereka jadi panik ya, Panik. karena Sebenarnya tiba-tiba tidak nggak BAB. terbiasa. Iya, nggak biasa. Bukan hal yang perlu ditakutkan karena nggak ada yang berubah Benar. gitu dari diri kita. makanya kan Betul. sekarang silahkanlah dokter tuh Oh, iya, kenapa. iya. Coba tolong dijelasin, Dok. Jelasin aja Oke, biar oke, pada oke. ngerti.
Pertama definisi sembelitnya dulu yang mesti kita benerin. Sembelit itu kan selalu orang mikirnya kalau udah berapa hari nggak BAB itu sembelit. Padahal kan namanya sembelit itu sebenarnya adalah cara kita mau BAB itu tapi jadi nggak nyaman. Entah keras, entah jadi mesti tunggu mules banget baru keluar lah. Pokoknya jadi sakit, yang kayak gitu jadi masalah. Biasanya kan emang kurang serat dan lain-lain. Jadi kalau emang BAB-nya mundur, apalagi saat diet, justru itu bisa aja terjadi di awal-awal yang diet karena tubuhnya adaptasi. Ibaratnya nih kan misalnya tuh makannya 10 nilainya, tiba-tiba dikurang jadi cuman makan 2, kan tubuhnya jadi banyak yang nggak kerja, ibaratnya kan. Jadi mereka akan istirahat karena yang masuk pun sedikit, otomatis yang dikeluarin pun tidak mungkin 10. Dari mana dong berarti sisanya? Yang dimasukin cuma 2. Lebih takut kan, makannya lagi dikit tapi BAB terus, wah udah kaget gitu. Jadi emang itu wajar banget kalau kalian lagi diet, lagi defisit kalori banget, tiba-tiba BAB jadi adaptasi jadi mundur juga, gitu. Nah biasanya nih aku mau make sure justru ke Katia, saat lagi rest gini, apakah BAB-nya masih sama? Rest ini aku BAB pas kemarin pertama kali makan rest itu BAB-nya sehari 3 kali. Justru back to normal akhirnya karena bukan normal lagi, lebih dari normal. Nah, kondisinya ada dua karena tubuhnya beneran tahu lagi banyak kita mesti keluarin. Yang berikutnya juga adalah ususnya makin pinter. Karena di sisi pencernaan di usus kita itu sebenarnya mereka punya ibaratnya radar, gampangnya gitu. Jadi usus yang benar adalah kalau kita makan sesuatu yang tidak bagus, tidak sehat atau kotor atau terlalu banyak, mereka langsung cepet langsung kerja, langsung keluarin. Itu udah refleks. Jadi yang bahaya adalah kalau orang yang makannya sembarangan, lalu dia nggak pernah BAB lancar. Nah itu yang mesti kita curigai. Kenapa nih usus kamu nggak bekerja baik? Biasanya karena makan terlalu buruk tadi, kebiasaan, bikin ususnya jadinya nggak bisa kerja bener, mati radarnya. Jadi yang kayak Katia gini justru bagus nih, tiba-tiba dibikin rest, BAB-nya jadi lancar lagi, atau bahkan makan kebanyakan jadi diare. Itu berarti ususnya kerja bener justru. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin kalau misalkan BAB kalian yang biasanya setiap hari BAB tiap pagi, tapi jadinya 3 hari, 4 hari, atau bahkan 5 hari sekali gitu. Di note pada saat lagi diet, itu bisa aja terjadi. Kecuali lagi nggak diet terus jadi mundur banget, nah itu kamu harus. Mungkin kita benerin jika memakan makanan-makanan yang lebih sehat, gitu kan. No minyak, no tepung, no santan, dan no gula gitu. Kalau aku juga sempat nanya juga ke dokter aku gitu penjelasannya seperti apa. Kok pupnya jadi lama dan sebagainya gitu. Nah, dijelasin makanan yang masuk itu kan memang udah dipilihin benar-benar makanan yang nutrisinya dibutuhkan oleh tubuh. Nah setelah dimakan bukan artinya semuanya dikeluarin lagi. Ada yang diserap. Terus kita juga udah dipilihin makanan misalkan ayam, daging ayam sama daging sapi penyerapannya lebih mudah daging ayam gitu. Terus buah-buahan juga buah-buahan ini kita pilih apel, pir yang gitu-gitu udah pasti akan lebih aman. Jadi setiap makanan itu kan pasti ada ampasnya. Semua yang diserap sama tubuh kan nutrisinya, yang ampasnya harus dikeluarkan. Lah kalau lagi nggak banyak ampas yang harus dikeluarin, ya tubuh kan tidak bekerja dong. Dia akan diserap sebentar untuk ditumpukin lagi. Ya kurang lebih begitu penjelasannya. Jadi nggak usah panik, nggak usah cari pencahar dan sebagainya. Iya jangan karena banyak juga yang request kayak gitu. Karena mungkin mereka panik gitu ya, dok aku mesti tambahin apa nih, yogurt, tambahin pencahar, tambah apa nih. Nggak usah, tenangin pikirannya, fokus aja sama meals plan, 2 minggu kita ngobrol lagi. Iya benar, karena kalau misalkan yang tadi dokter bilang akhirnya sembelit, itu kan artinya karena kurang serat dan sebagainya. Pasti kalau misalkan kalian didampingi oleh dokter akan diberikan makanan-makanan yang disesuaikan dengan serat. Dan jangan selalu mikir serat itu harus sayur, nggak seperti itu ya dok. Sayur, buah dan lain-lain kan kita masih banyak pilihan kita adjust gitu. Kayak Katia misalnya, let's say nggak suka sayur, mungkin dokter nggak akan kasih sayur dulu di depan gitu. Pastinya yang lain, buah dan lain-lain. Karena kan kita paksain sayur terus, kalau orang yang nggak suka ntar jadi mual, jadi nggak fun gitu dietnya, nggak gagal deh dietnya. Karena diet is fun ya. Diet is fun. Harus fun, harus enjoy gitu ngejalanin. Ya kebayang lah, Wita ngejalanin bisa turun 60 kilo loh. Bisa tetap kerja dengan normal, otaknya bisa dipakai tetap buat berpikir gitu. Bisa traveling juga tetepan. Gitu. Oke dok, kalau gitu pembahasan kita soal BAB ternyata udah cukup terjawab ya. Semoga bikin semangat ya. Iya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga udah gak bingung lagi nih. Gitu. Kenapa kok saya begini semenjak mengikuti program? Nah itu jawabannya tadi dari dokter. Prinsipnya kalau teman-teman udah di dokter, ikutin aja, percaya sama dokternya. Nggak mesti DRYD, maksudnya dokter siapapun yang kalian datengin dan dikasih meals plan, let's say gitu. Jangan suka ngadi-ngadi kalau kata Kak Wita untuk nambahin, tiba-tiba nggak BAB, tambahin teh sendiri, tambahin pencahar,
mahar, tambahin yogurt. Karena waktu dokter bikin plan, dia udah punya target untuk harus turun berapa, nanti evaluasi berapa lama, diikutin aja. Nah, kecuali kalau kalian ke dukun atau ke online shop, jangan. Gak ngerti deh itu kalau aku. Jangan. Mendingan kalau memang udah diatur sama dokter, ikutin aja apa yang dibilang gitu. Kalau misalkan kalian memang mungkin uangnya kurang untuk ke dokter, mau coba sendiri ya udah coba, tapi ini memang adalah konsekuensinya adalah BAB-nya itu tidak jadi tiap hari, itu it's okay, nggak masalah selama tidak yang namanya sembelit. Coba di googling deh sembelit itu apa, ciri-cirinya apa. Nah itu kalian tuh masuk ke kriteria sembelit atau tidak. Betul. Dan jangan lupa jalan 45 menit karena dengan jalan 45 menit itu juga bisa metabolismenya juga lebih efektif, melancarkan juga ya. Yes. Oke. Dokter Yusri terima kasih, kita udah boleh main ke klinik DRYD ya. Sama ini quote-nya, ini yang selalu mengganggu. Apa tuh? Nimbang tiap pagi tapi nggak boleh tiap hari. Kalau ntar stres. Jadi stres. Bukan hanya kesehatan fisik kita, tapi psikis tuh pengaruh banget. Ya. Kamu mau diapain sekarang, Wita? Aku mau di kontur. Oh, kontur. Oh, ini ada juga pembahasan. Mungkin nanti akan kita bahas juga beberapa kali. Dok, kalau berat aku sekian, terus nanti tiba-tiba aku turun, nanti akan jadi kendor atau enggak? Makanya kenapa aku memilih treatment, supaya ada bantuan, nggak cuma dari tubuh kita sendiri aja, tapi juga dari dokter yang memang sudah ahli menangani ini. Nah, dan setiap biasanya orang berbeda-beda ya. Betul. Tergantung dokternya sudah bolehin apa belum. Karena goalsnya akan dikasih tahu. Jadi kayak aku masih belum perlu untuk di treatment nanti kayak dulu. Tambahan kayak suntik sebagainya. Karena goalsnya ada apa. Tapi kalau untuk Wita turun berat badan 60 kilo dengan berat badan biasanya rata-rata di atas 100 kilo selalu dari SMA, ya pasti butuh yang namanya treatment. Jangan kita berpikir ini sulap ya kan, sulap tring tiba-tiba badan jadi Megan Fox aja, gitu kan. Gigi Hadid aja kan nggak mungkin. Palingan jadi gigit benar. Harus ada yang diperbaiki. Betul. Makanya kan kenapa kita harus lebih mencintai diri adalah memperbaiki apa yang menurut kita kurang. Nah, jadi kita akan ngintip, tapi thank you Dokter Sama-sama, makasih ya. Dan selamat treatment Wita, kita pamit, dah. Jadi fast contour atau fat burner injection adalah aku memecahin lemak-lemak Wita yang lokal, kadang dengan diet belum tentu bisa hilang. Kayak areal di double chin, di pipi, ini akan aku contour biar paling enggak efeknya tuh dagunya bisa lebih panjang V-shape. Caranya banyak sebenarnya, bisa dikombinasi dengan botox, tambahin filler di sini, tapi menurutku belum terlalu perlu. Wita karena juga masih ongoing proses, jadi aku cuma mecahin lemaknya aja. Biar lebih alami, lebih natural. Jadi hari ini yang mau kita lakukan adalah fast contour. Fast contour. Itu bisa buat lengan perut paha juga, cuman hari ini kita hajar di wajah dulu aja ya, biar terlihat lebih makjlong gitu ya. Bunda, silakan Bunda. Bunda, aku juga ikutan kayak Bunda lo beli yang living dong. Oh luar biasa di oil kita. Makasih ya referensi yang livingnya. Untuk relax di. Kalau mau beli langsung aja di oil_kita. Kita semua beli di sana. Betul. Semua. Sama gue juga. Iya, gitu. Ya udah modal di counter dulu. Di counter dulu ya. Silakan. Jadi kita langsung aja ya. Kita kontur wajahnya supaya mungkin aku akan lebih mirip menjadi Bunda Tia as a role models ya kan. Jadi aku mau langsung aja, Dok. Ayo Dok, langsung Dok.
ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.